Pembebasan lahan pembangunan jalan tol Jambi Betung di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro, Jambi diduga masalah. Sejumlah warga masih bersengketa terkait ruas jalan yang akan dibangun proyek jalan tol Trans Sumatera tersebut. Imbasnya, pembayaran ganti rugi lahan warga yang bersangkutan pun belum bisa dilakukan. Warga Jambi bernama Fatimah Syahri ini terlihat uring-uringan di depan tim pembebasan lahan jalan tol Jambi Betung di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Emosi Fatimah meledak-ledak setelah mengetahui sebagian tanah miliknya yang terkena proyek tol tidak muncul atas namanya, namun justru muncul atas nama orang lain bernama Agus yang tidak pernah ia kenal oleh Fatimah sebelumnya. Fatimah pun tak terima karena lahan miliknya yang terkena jalur pembebasan ganti rugi jalan tol di RT 17 Kelurahan Pijoan itu diklaim oleh orang lain. Menurut Fatimah, ia serta keluarganya telah membeli lahan seluas lebih dari 17 hektar di wilayah Kelurahan Pijoan secara cash pada tahun 2006 lalu, termasuk lahan seluas 10 tumbuk yang diklaim oleh Agus. Hal ini pun dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran. Belasan hektar lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit dan dikuasai oleh Fatimah serta keluarga selama 17 tahun. Fatimah merasa sangat kecewa. Ia pun melayangkan protes serta mengajukan keberatan terhadap tim pembebasan lahan jalan tol dan pemerintah Kelurahan Pijoan. Fatimah meminta agar tim pembebasan lahan jalan tol untuk kembali mengukur ulang lahan miliknya yang terkena jalur tol. Menurut kami, karena kami yang kena ini, jadi kami tak diselesaikan. Kalau mau lewat tempat kami boleh, selesaiin ukur ulang. Ya. Kalau tidak mau lewat, tidak apa-apa, lewat tempat lain lah, geser. Ya. Kami bukan tidak mendukung program Jokowi, kami dukung. Surat kami kelengkapan kami lengkapi. Tapi prosesnya lah lihat yang kami alami. Ya. Hasil yang kami dapat. Ibu Fatimah merasa dipersulit dengan administrasi. Dipersulit, dirugikan semua. Dipersulit dalam bentuk apanya, Bu? Dalam bentuk administrasi, dalam bentuk segalanya, keberatan saya ditolak. Pokoknya hasilnya ternyata ini yang saya terima. Yang kayak patokan saya hasil deh. Hasil apa kemarin saya masih sangka baik. Sekarang hasil yang saya terima itu. Udah. Ya. Untuk Bu, terakhir kronologi dalam pembelian Ibu membeli tahun 2016 dan saksinya masih ada. 2006 masih ya, ada semua. Ada. Termasuk apa, Bu? Termasuk kanan kiri mungkin? Kanan kiri kan berbatasnya Kaplingan. Yang ngukurin dulu kami yang punya Pak Bastarinya langsung karena orangnya masih hidup. Ya. Kami dia ngukurin semua, nandain semua sama kami, baru bergerak nanam setelah kami pelunasan, tanah sudah positif semua, baru kami mulai. Selama kami berada di situ hampir 17 tahun, tidak ada yang mengutak-ngatik, tidak apa-apa. Setelah kami jalan tol jadi, ada yang mengaku punya tanah. Kami ambillah pohonnya, katanya diambil tanahnya. Hebat kan? Panitia Kaplingan mengerti tidak dengan orang yang baru datang? Panitia Kaplingan kami kan baru nyari, karena ya dia meninggal. Orang yang ahli waris ada kami, udah kami cari ahli waris yang sebenarnya, kami temukan. Tapi udah kami kabarin juga ke ini, tapi kayaknya di ini, tapi kalau ini berlanjut akan terbukalah semua. Objek tanah Ibu yang non-name berapa objek nih dari jumlah nama yang ada? Dari jumlah kalau objek. yang menurut kami menurut kami 73, 747 itu parit sungai oke lah. Yang kosong kan ada 3 tuh, 75, 78, 79. Terus yang di 80 itu katanya nama saya itu punya kami tuh. Tapi ada nama orang di atasnya. Nah, karena kan saya mintanya nama bapak saya sama saya itu beriringan. Biar karena nama banyak sama. Kalau saya Pak Safri plus saya anaknya Fatimah. Itu ada nama yang namanya Fatimah, di atasnya ada nama orang lain. Itu saya juga waktu ditanya tim saya ragu. Kenapa? Karena saya merasa tidak nama saya. Yang sudah kan nama orang tua saya. Jadi yang akan kita laporkan ke Polda Jambi siapa, Bu? Yang saya laporkan pertama ada penunjuk batas namanya Musroni. Kedua, saya hanya ngejar terjadinya pengumuman atas nama tersebut. Prosesnya saya tidak mau tahu, siapa yang terlibat saya tidak mau tahu. Pokoknya yang membawa ke kebun saya tahu orangnya. Itu yang tanya saja sama nanti yang membawa. Saya tidak kenal. Kami tidak kenal. Apa pesan yang disampaikan kepada Presiden Pak Jokowi? Saya minta kalau memang kami mau membantu program pemerintah, kami ikut. Harga kami tidak bermasalah, kami ikut juga. Tapi tolong, kami jangan dianiaya. Rakyat yang tidak tahu menahu jangan dipermainkan. Jangan seolah-olah suka-suka dia gitu. Nah, kami tidak peduli gitu. Nah, sementara kami punya tanah, kami menghasilkan, tidak kena jalan tol, kami tidak masalah juga. Tidak peduli mau kena jalan tol mau tidak peduli kami. Sekali lagi pesan ke Pak Presiden, tolong ini diselesaikan. Sementara itu, Agus, warga Jambi yang mengklaim memiliki lahan seluas 10 tumbuk di lahan yang diakui milik Fatimah Syahri mengaku bahwa ia telah membeli lahan lewat salah satu keluarganya dengan cara dicicil sejak tahun 2000 lalu. Namun demikian, Agus tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, melainkan hanya memiliki bukti angsuran pembayaran tanah.
Ini kan saya waktu mengambil kaplingan itu diajak oleh bibi saya, yang kebetulan bibi saya itu bekerja di kantor gubernur sama Pak siapa tadi yang punya awalnya, Bu? Enggak, Bu siapa? Pak siapa tadi? Suami Ibu tadi? Pak Bestari. Oh, Pak Bestari. Jadi Pak Bestari sama bibi saya itu satu kantor. Ya. Jadi dia punya kaplingan, menawarkan ke teman-temannya lah gitu kan. Jadi saya diajak oleh bibi saya itu mengambil kaplingan itu. Nah, jadi memang pada waktu pertama kali kita buka, kita gotong royong sih rame-rame. Jadi pas saya waktu datang berikutnya, saya lihat kok mana kapling saya, rasanya kok sudah jadi tanaman sawit. Saya nggak tahu pemiliknya siapa gitu kan, karena kebetulan saya juga posisi saya kerjanya pindah. Saya pernah di Kalimantan, di Palembang, ya pindah gitu kan. Tahun berapa itu Pak ketemu sama Pak Bestari itu? Nah, saya dengan bibi saya itu tahun 2000 ya Bu ya? Ya, tahun 2009 Maret. Tahun 2000. Jadi Bapak memang membeli tanah itu ya? Iya, kita ada buktinya dari kwitansi-kwitansinya itu ada. Sampai kita misalnya ke 40 itu. Nah, jadi memang karena janji pada waktu itu mau disertifikat, karena keburu yang bersangkutan meninggal, ya sampai sekarang sih kita belum ini kan. Harapannya Pak. Ya kalau saya sih sebenarnya nggak susah-susah lah. Ya. Kalau memang dia mau secara istilahnya legowo, udah saya tanahnya dia tanam tumbuhnya. Atau kalau memang apa, udah tetap dua, berapa uangnya bagi dua, itu aja, nggak repot gitu kan. Pemerintah Kelurahan Pijoan menyatakan kedua belah pihak yang bersengketa hingga kini sama-sama belum memiliki sporadik atau sertifikat sebagai kepemilikan hak atas tanah tersebut. Hal ini diketahui saat proses pendataan pembebasan lahan untuk proyek jalan tol di wilayah tersebut. Kedua belah pihak sempat akan membuat sporadik sebagai alas hak tanah ke pemerintah Kelurahan Pijoan setelah adanya penetapan lokasi atau penlok jalur proyek jalan tol. Namun sesuai dengan aturan yang ada, pemerintah kelurahan menyatakan tidak bisa mengeluarkan surat apapun pasca penetapan lokasi jalan tol. Siti Fatimah mengurus sporadik untuk pengakuan kepemilikan tanah beliau. Nah, sewaktu itu karena ada kerancuan karena dia untuk pembuatan tanah pengakuan itu masih berdasarkan ada tanah kaplingan. Karena ini untuk pengakuan tanah kaplingan ini ada bisa dibilang dua kubu. Ada dari Ibu Dina CS, ada dari bisa dikatakan ini Ibu Dina memiliki suami, dia memiliki istri kedua. Nah, ada dua kubu. Nah, kita kalau untuk setiap permasalahan ataupun pembuatan surat, jika ada pengkomplainan dari salah satu pihak, kita tidak bisa berhak mengeluarkan surat apapun. Artinya masih sengketa gitu ya? Masih sengketa. Nah, waktu pembuatan pengakuan hak milik tanah tersebut, itu sudah venlog, penetapan lokasi bahwa itu sudah terdapat lokasi tanah beliau itu sudah terkena jalan tol. Nah, untuk aturannya kita tidak boleh pihak dari pemerintah kelurahan baik dari RT ataupun lurah tidak boleh mengeluarkan surat apapun untuk mengetahui atau melegalitas surat tanah hak milik seseorang. Jadi kita punya aturan dan kita sudah koordinasi dengan pihak BPN bahwa ada format-format yang untuk pengakuan hak milik tanah, tetapi tidak dilegalisasi oleh pihak kelurahan karena kita pihak pemerintah. Nah, itu hanya pengakuan pemilikan tanah yang diakui oleh yang mengakui itu hak miliknya dan disaksikan turut tengganai ataupun dari saksi-saksi beliau. Nah, itu sudah dilengkapi, sudah kami koordinasikan, kami tunjukkan contoh-contoh surat untuk hak pemilikan. Karena untuk untuk diingatkan kembali, setelah penetapan penlok lokasi tanah tersebut terkena jalan tol, kami pihak pemerintahan baik desa ataupun kelurahan tidak boleh mengeluarkan atau melegalitaskan surat apapun. Nah, untuk masalah dia penguasaan itu sudah 17 tahun, itu juga patut dipertanyakan. Kenapa selama 17 tahun tidak pernah menaikkan level surat kepemilikannya? Kalau beliau memegang surat-surat beli, kenapa selama 17 tahun tidak pernah menyampai ke level ke sporadik ataupun ke sertifikat? Itu boleh juga dipertanyakan. Tapi kami itu serah ke pemilikan beliau. Kami tidak pernah menghambat ataupun menghalangi untuk pengadministrasian. Kita juga punya aturan, karena kalau kita tidak menuruti aturan, kita berarti kita tidak mengikuti aturan yang sudah berlaku untuk aturan di jalan tol. Nah, jadi untuk tanah yang Ibu Fatimah tadi, iya, berarti dalam administrasi di kelurahan sudah ada nama orang lain berarti? Ya.
Bukan, tidak ada. Nah, kalau untuk masalah tanah yang ada tumpang tindih dengan tanah Pak Agus, itu sebenarnya intern antara pembelian antara kapling dan kapling. Nah, di sini kan kita ada ahli waris dari pemilik kapling tersebut, Ibu Dina, yang memiliki daftar, yang jual beli dia, karena ada yang pengkreditan semuanya, itu kan berserahkan ke pihak kaplingan. Itu kami pihak pemerintah tidak tahu. Cuman kami memang dapat info itu ada tanah kaplingan, tetapi belum tersurat. Karena yang sepemilik yang mengetahui riwayat tanah kaplingan tersebut sudah meninggal dunia. Sedangkan Ibu Dina, ahli waris yang sah, itu juga tidak mengetahui ini asal-usul ataupun ini. Cuman dia memiliki berkas, ada sebentuk agenda pembayaran kredit lah dari pihak kaplingan. Nah, untuk masalah dia diakui tanah Ibu Siti Fatimah ada tanah Pak Agus, itu kami di luar kuasa kami, Pak. Kami tidak mengetahui ini lokasi ini di sini. Dan juga masalah ada nonem bahwa tanah dia tidak muncul, itu nonem itu di luar kuasa kami. Kami kan tidak mengetahui lapangan nih, maksudnya seluruh luasan. Makanya kita koordinasi kalau pas turun ke lapangan itu kita dampingi dengan Pak RT dan tua-tua kampung di sini. Ini lokasi mana, ini lokasi mana. Persoalan pembebasan lahan proyek jalan tol Trans Sumatera Jambi Betung di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi antara dua warga ini pun belum menemui titik terang. Di sisi lain, Fatimah Syahri dan keluarga mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika tetap menemui jalan buntu. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV mengabarkan. Inilah, memang kalau secara untuk tadi